Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan puja syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya bisa berada bersama dengan Bapak Pertamina, Masya Allah. Baru kali ini saya diundang Pertamina ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau saya duduknya lebih tinggi dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini ya. Mohon maaf. Senang sekali saya bisa diberi kesempatan untuk sharing ya. Sharing sebuah, mungkin ini disebut sebagai ilmu yang mungkin dari kalangan Islam belum banyak yang mengetahui. Ilmu ini disebut dengan kristologi. Kristologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani. Ya. Ilmu ini tidak wajib dipelajari dalam Islam, tetapi bagi yang sudah mempelajari ini sudah menjadi fardu kifayah. Kecuali kalau tidak ada yang mempelajari sama sekali, baru jadi fardu ain. Gitu. Ini menurut salah satu ulama kita. Cukup lama menjadi orang Kristen, karena saya dikristenkan oleh orang tua saya. Ya. Jadi ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat 25 Juli 2014, saya baru tahu bahwa sebenarnya waktu itu saya kembali ke fitrah saya. Kembali ke fitrah menjadi muslim sebagai orang yang harus berserah diri kepada kehendak pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Cukup lama juga saya waktu itu menghabiskan waktu untuk mempelajari agama-agama yang ada di Indonesia dan agama Islamnya saya pelajari yang terakhir. Ya, padahal saya tumbuh besar di tempat yang banyak orang Islamnya. Saya dari kecil sudah dibawa ke gereja oleh mama dan nenek saya, sedangkan papa saya adalah seorang penganut Konghucu pada waktu itu di kota Cilacap, Jawa Tengah. Sampai akhirnya saya sudah berkeluarga, sudah berkarir. Ketika itu saya melihat sebuah video dari almarhum Syekh Ahmed Didat, ya, semoga Allah merahmati beliau. Beliau adalah seorang dai dari Afrika Selatan, asalnya dari India, tapi hijrah ke Afrika Selatan, yang mana beliau dulu sempat menjadi korban, bukan korban, artinya apa ya, dikejar-kejar oleh misionaris untuk dikristenkan di Afrika Selatan. Tapi setelah beliau membaca sebuah buku yang berjudul Isharohat, gantian beliau yang cari-cari kejar-kejar misionaris dan pendeta untuk diajak debat. Ya. Alhamdulillah saya ingin mengikuti jejak beliau dan mungkin saat ini saya juga sudah melakukan sebagian yang beliau lakukan. Sekarang saya mencari-cari pendeta untuk berdebat gitu ya. Berdebat perintah Quran bukan Pak? Pak Haji, perintah Quran ya Pak Haji ya? Masya Allah. Wajadilhum bilatih ya ahsan. Ya, jadi menggunakan ayat itu, saya dan yayasan yang saya buat, yaitu Yayasan Karena Mu'alaf, kami mencoba melakukan dakwah seperti perintah Quran. Tetapi di Quran juga kita dilarang untuk menghina atau mengolok-olok kaum yang lain. Kita juga dilarang menghina sesembahan orang lain. Kita harus melakukan perdebatan sebaik-baiknya dengan menghormati agama mereka, lakum dinukum waliyadin. Kenapa kok saya hanya mengurusi agama Kristen gitu, seolah-olah atau kelihatannya begitu ya. Saya banyak mendapatkan kritik, mendapatkan bisa dikatakan apa ya, sampai hujatan bahkan. Ngapain sudah masuk Islam masih ngurusin agama orang gitu.
Visi dan misi daripada yayasan yang kami buat itu utamanya adalah kami ingin melindungi iman dan akidah umat Islam dari upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan yang masih berlaku dan berlangsung di seluruh dunia sampai dengan saat ini. Ya, mereka kalangan Kristen juga mempelajari tentang Islam. Di sekolah tinggi mereka juga mempelajari Islamologi. Ya, sayangnya di universitas Islam atau di sekolah tinggi yang mempelajari ilmu Islam tidak diperbolehkan mempelajari Kristologi, yang hanya studi agama-agama atau usuluddin. Nah, jadi tujuan atau misi yayasan kami adalah melakukan kausal fikri, tapi dengan mengikuti tuntunan Quran, sehingga kami mencoba mengajak mereka untuk berdiskusi dan berdebat. Bukan berarti kita ingin menargetkan siapapun untuk masuk Islam, tetapi kita ingin supaya umat Islamnya menjadi kuat iman dan akidahnya. Ya, itu sekilas daripada visi dan misi kita, dan juga sebagai disclaimer saya. Jadi kalau saya ngomongin agama Kristen, bukan berarti saya mau menjelek-jelekan agama Kristen, bukan. Tapi semua yang saya katakan ada bukti-buktinya. Nah, kadarullah dari kurang lebih tahun 2024 sampai hari ini atau sampai kemarin, kita sudah mensadarkan kurang lebih 708 atau 710 orang yang masuk Islam di tempat kami. Bukan berarti kami mendatangi rumah mereka satu-satu, bukan, tetapi mereka, dari kalangan mereka yang datang ke tempat kami, berdiskusi, berjam-jam, banyak yang akhirnya setelah masuk Islam, kita bina mereka. Binanya bagaimana? Dengan mengajari mereka sholat, mengajarkan syariat Islam kepada mereka, bahkan kami mengirim guru privat ke rumah mereka masing-masing, hingga mereka bisa baca Quran. Itu adalah target kami ketika ada orang masuk Islam di tempat kami menargetkan dengan 32 pertemuan mereka sudah bisa baca Quran. Walaupun mungkin masih terbata-bata, nanti tinggal dilanjutkan tingkat yang selanjutnya. Itu yang kami lakukan. Nah, pada saat ini mungkin karena waktu sangat terbatas, saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bahwa di dalam agama Kristen, mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang disebut di dalam Quran. Betul ya Pak ya? Kita sering baca ya Pak ya? Tetapi yang kita lihat sekarang ada kitab-kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, ada kitab-kitab yang dipegang oleh orang-orang Kristen. Kitab-kitab mereka disebut sebagai kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, saya ngomong begini harus ada buktinya. Izin, saya keluarin ya kitab-kitab mereka di sini ya. Nah, di kalangan mereka membuat kitab seperti ini tulisannya. Kitab suci, Taurat, Zabur. Nanti bikin lagi kitab suci, Injil. Nah, kenapa mereka bikin begini? Karena kitab-kitab yang seperti ini nih yang mereka sengaja bikin dan dibagikan kepada umat Islam. Ini dibagikan ke rumah-rumah orang Islam nih, ya. Mereka membagikan ini, di dalamnya terdapat istilah-istilah yang boleh dikatakan Islami, ya. Kalau kitab yang mereka bawa ke gereja, itu yang ini. Yang umat Kristen bawa ke gereja, yang dipegang oleh jemaat mereka, itu yang ini. Tulisannya di sini Alkitab. Ya, saya dan teman-teman sebagai orang-orang yang sudah mempelajari kitab ini dan sudah juga mempelajari Quran, saya menghimbau Bapak Ibu jangan sebut kitab mereka Alkitab. Kenapa? Karena ada ayat Dzalikal Kitabul la Raib fi. Ya, jadi Al-Quran nama lainnya juga Alkitab. Kalau kita sebut-sebut ini Alkitab, takutnya nyaru gitu, atau rancu gitu ya. Saya juga mengajak Bapak Ibu,
jangan sebut kitab ini kitab Injil. Kenapa? Karena di Quran kita mengenal yang disebut dengan kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada berapa kitab Injil, Pak? Cuma satu kan? Di sini ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Dan itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi maksud saya ini bukan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. Ini juga begitu. Kitab Taurat, kitab Zabur, yang mereka sebut Taurat dan Zabur ini juga bukan kitab Taurat dan Zabur yang dimaksud Quran. Kenapa? Karena yang kita paham di dalam Quran, kalau kita membaca ada kata kitab, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, yang dimaksud kitab di Quran itu, apakah itu harus berbentuk buku atau mushaf? Tentu saja bukan ya. Pada zaman Nabi Musa belum ada buku, pada zaman Nabi Isa juga belum ada buku, belum ada kertas bahkan mungkin. Jadi yang dimaksud dengan kata kitab itu apa? Kitab dalam bahasa Arab memang artinya bisa wahyu yang ditulis. Ya, kita juga sering membaca di Quran ada suhuf-suhuf. Suhuf-suhuf itu berisi wahyu-wahyu yang ditulis. Tapi yang berbentuk mushaf belum tentu harus kitab. Maksud saya, kitab itu sebenarnya adalah wahyu. Wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya, khusus untuk yang Taurat, Zabur, Injil, itu hanya untuk yang khusus Bani Israel. Ya. Yang mungkin kalau kita cari di Quran, pernah nggak Pak kita membaca Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah baca? Atau di hadis yang sahih gitu? Tidak ada ya. Pernah baca nggak Pak di Quran atau di hadis yang sahih Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Tidak ada. Nah, yang kami pelajari kitab-kitab mereka ini ternyata yang disebut dengan kitab Taurat dan Zabur ini yang dipakai oleh Kristen ini ternyata bukan asli punya Kristen. Ya, punya siapa? Punya orang Yahudi. Kitabnya ini namanya. Disebut dengan kitab Tanakh. Nah, kitab Tanakhnya orang Yahudi ini disusun hampir 500 tahun sebelum timbul agama Kristen di abad pertama Masehi. Kitab ini disusun abad 5 sebelum Masehi. Ditulis dalam bahasa Ibrani, ya, tulisannya hampir sama dengan tulisan Arab, ditulis dari kanan ke kiri. Awalnya ditulis juga tanpa harokat, baru di abad 10 Masehi baru ada harokatnya. Jauh sekali ya. Kitabnya orang Yahudi ini disusun abad 5 sebelum Masehi. Pada abad 3 sebelum Masehi, kitabnya orang Yahudi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan kitab Septuaginta. Septuaginta ini ditulis dalam bahasa Yunani di abad ketiga sebelum Masehi, diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir. Kitab ini beredar terus selama ratusan tahun, aslinya juga sudah hilang. Dan pada abad ketiga keempat Masehi, kitab Septuaginta yang ada berbagai versi itu akhirnya distandarkan oleh bapak-bapak gereja pada saat itu, diubah-ubah terjemahannya sesuai dengan akidah mereka, sampai akhirnya diubah-ubah oleh bapak gereja Origen, Lucian, dan Hesisius, sampai akhirnya baru menjadi sebagian dari kitabnya orang Kristen yang disebut dengan Perjanjian Lama. Jadi kitab Kristen itu ada dua bagian, Pak. Perjanjian Lama yang tebal, yang tipis ini Perjanjian Baru. Kalau di Quran ada nggak, Pak? Quran Lama, Quran Baru gitu? Nggak ada ya? Jadi kalau di Kristen begitu, Pak. Yang tebal ini asalnya dari kitab Septuaginta ini, ya. Yang tipis ini, yang ini nih, Perjanjian Baru nih, ini memang buatan orang Kristen yang ditulis dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Ini dijadikan satunya di abad 4 Masehi. Bayangkan, dari abad 5 sebelum Masehi menjadi bagian kitab Kristen di abad 4 Masehi. Hampir 1000 tahun ya.
hampir 1 milenium, Pak. Nah, jadi boleh dikatakan agama Kristen itu ya kan sempalannya agama Yahudi, Pak. Yang menciptakan agama Kristen ya orang Yahudi. Siapa namanya? Paulus, Pak. Pernah dengar, Pak, Paulus? Bukan debt collector sebelah, bukan, Pak, ya. Paulus itu yang disebut-sebut dalam kitab ini itu yang mengaku atau mengangkat dirinya sebagai rasul, tapi istilah rasul di sini beda dengan istilah rasul di dalam Islam, ya. Kalau rasul di dalam kitab Kristen itu artinya pengikut Yesus. Tapi kalau rasul kita tahu artinya adalah nabi yang menerima risalah. Nah, jadi dalam kitab ini karena sebagian kitabnya bukan asli orang Kristen, jadi terdapatlah kontradiksi. Yang saya maksud dengan kontradiksi itu adalah apa? Tentang konsep ketuhanan dan keselamatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, saya akan memberikan ringkasan ini. Nanti akan sudah saya rangkum nih, ya, kontradiksi-kontradiksi ini sudah saya rangkum dan ada di dalam buku saya yang kedua, siapa sebenarnya yang ingin Yesus mati di dalam Bible. Bapak Ibu, nanti kalau mau beli boleh hubungin tim, ya Pak, ya. Kontradiksi yang saya maksud tentu saja adalah tentang konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan kalau di Kristen dan Yahudi itu ada konsep yang namanya konsep Mesias. Ada yang tahu Pak Mesias, Pak? Al-Masih, Pak. Nah, ya. Jadi kalau Yesus Kristus, Kristus itu sebenarnya di dalam bahasa Ibrani artinya Mesias atau Mesias. Bahasa Islamnya kita membaca Al-Masih. Jadi Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sama sebenarnya. Ya. Nah, konsep ketuhanannya kita bisa bagi menjadi perjanjian lama punya orang Yahudi, perjanjian barunya bisa dibagi dua lagi, Pak. Di sini ada yang disebut dengan surat-surat yang tadi saya sebut, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Itu adalah surat-surat yang menceritakan tentang kehidupan Yesus di dalam, diceritakan dari bayi, lahir, sampai umur 12 tahun, kemudian dari umur 12 tahun sampai 30 tahun blank, tidak ada ceritanya, dilanjutkan lagi dari umur 30 tahun sampai 33 sekian tahun, kemudian diceritakan disalib, bangkit hari ketiga, kemudian diangkat ke langit atau surga. Ini 4 surat ini yang menceritakan. Sisanya, ini adalah yang disebut dengan tulisan-tulisan para rasul. Nah, rasul artinya pengikut Yesus. Total dari 27 surat yang ada di dalam perjanjian barunya orang Kristen, ini yang 13 itu adalah surat-surat dari Paulus. Jadi separohnya gitu ya. Separohnya kitab Kristen perjanjian baru adalah tulisan-tulisan Paulus. Sisanya yang dianggap tulisan para rasul, ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus dan sebagainya. Perbedaan nanti yang saya maksud adalah dalam konsep ketuhanan, di dalam perjanjian lama boleh dikatakan konsep ketuhanan dan keselamatannya ini boleh dikatakan sama dengan Islam, Pak, sebenarnya. Emang iya? Ya, saya udah cek. Konsep ketuhanannya bagaimana? Mereka masih mengetahui bahwa Tuhan itu Esa. Jadi ajaran konsep ketuhanan dalam kitab perjanjian lama atau kitabnya Yahudi ini boleh saya katakan masih tauhid, Pak. Ya, contoh, izin Pak sebentar. Contoh, ada ayat di sini Pak, Ulangan 6 ayat 4. Bahasa Ibraninya yang saya tahu, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu bahasa Ibraninya Pak. Adonai Elohenu, Adonai Ehad itu sebenarnya sama atau setara dengan ayat yang sering mungkin kita baca di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Kurang lebih artinya sama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terjemahannya mereka begitu ya. Sebenarnya salah terjemahannya. Mereka menggunakan kata Allah di sini itu bukan sebagai nama pribadi, bukan sebagai proper name,
tapi sebagai generic name. Jadi kalau mau diterjemahkan yang betul, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa harusnya. Tapi mereka balik, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, terjemahan mereka. Kita sering membaca Qul huwallahu ahad. Ada ahad, ada ehad dalam bahasa Ibrani-nya. Nanti ada lagi bilangan 23 ayat 19. Tulisannya Allah gitu, tulisannya Pak ya. Saya bacanya Allah Pak di sini Pak, karena di sini tulisan Allahnya nggak pakai tasdid gitu Pak. Jadi Allah gitu ya. Kalau guru ngaji pasti tahu. Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Sama nggak Pak kira-kira dengan lam yalid walam yulad? Kurang lebih sama ya Pak ya. Nanti ada lagi di Keluaran pasal 9 ayat 14. Tulisannya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Tulisannya. Kira-kira mirip nggak Pak dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Kurang lebih sama. Nanti ada lagi satu Raja-Raja 8 ayat 27. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Kita juga paham. Allahu Akbar. Ya. Nanti ada lagi Ayub 9:32. Tuhan bukan manusia. Hosea 11 pasal 9. Tuhan bukan manusia. Ayub 37:16. Tuhan maha tahu. Maliaki pasal 3 ayat 6. Tuhan tidak berubah. Nah, ketika masuk ke perjanjian baru, orang Kristen mempercayainya Tuhan itu punya firman, firman itu jadi manusia, jadi Yesus. Nah, kita sering bertanya kepada mereka, bagaimana ceritanya Tuhan yang bukan manusia, bukan anak manusia, maha tahu, tidak berubah, maha besar, tiba-tiba bisa jadi manusia, Yesus. Ya, oh itu nanti kalau dijawab sama mereka, jawabnya bisa muter sampai kemana-mana gitu. Ketika mereka membaca di sini, Yesus sendiri Pak, Yesus sendiri di dalam 4 gospel, ya saya sebutnya gospel, saya nggak mau sebut Injil. Di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, diceritakan Yesus itu ngakunya nabi, ngakunya, ya. Matius 13:57, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Itu Yesus ngomong begitu diceritakan ketika Yesus ditolak di Nazaret, ditolak di kampungnya sendiri. Makanya Yesus ngomong seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Orang lain yang hidup bersama Yesus diceritakan di sini, orang lain yang melihat Yesus menyebutnya inilah Nabi Yesus. Tulisannya ada Pak, Matius pasal 21:11. Tulisannya jelas, inilah Nabi Yesus. Zaman sekarang Kristen menyebutnya inilah Tuhan Yesus. Yang membedakan begitu. Jadi Kristen menafsirkan cerita Yesus di sini dengan penafsiran mereka, mengangkat Yesus atau Nabi SAW sebagai Tuhan atau bersifat ilahi. Dan itu pun prosesnya bukan 10-20 tahun, Pak. Sampai mengambil keputusan Yesus itu Tuhan, prosesnya bukan 10, 20, 30 tahun, ratusan tahun. Melalui apa? Konsili. Tahu konsili, Pak? Muktamar. Yang bilang muktamar pasti sering nonton video saya ya. Ya. Konsili itu muktamar. Proses membentuk akidahnya Kristen itu melalui beberapa konsili sampai ratusan tahun. Konsili pertama 325 Masehi di kota Nisea mengangkat Yesus sebagai Tuhan atau menganggap Yesus punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Konsili kedua 381 Masehi di kota Konstantinopel menganggap Roh Kudus. Nah, kalau kita di Islam baca Quran ada kata-kata Rohul Kudus, itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau di sini kitabnya Kristen, Roh Kudus bukan malaikat Gabriel, tapi siapa? Pribadi Tuhan yang kedua. Ya, jadi Tuhan diceritakan kalau yang kalangan Kristen Trinitarian menganggap Tuhan itu Esa, satu hakikat, tapi punya 3 pribadi. Bapak-bapak ada yang pernah punya kenalan orang yang bipolar, Pak? Ada ya? Repot nggak, Pak? Menghadapi orang bipolar repot nggak, Pak? Kadang bisa berubah-berubah, kan?
Nah kalau tripolar gimana Pak? Ya ini istilah aja ya. Jadi mereka menganggap Tuhannya satu, Esa, tapi punya tiga pribadi yang berbeda. Pribadinya berbeda, tapi hakikatnya sama. Jadi 325 Masehi, Konsili Nicea, Yesus adalah Tuhan. 381 Masehi, di kota Konstantinopel, Roh Kudus juga Tuhan. 431 Masehi, di kota Efesus, mereka menyatakan Bunda Maria sebagai Theotokos. Theotokos itu artinya apa? Bunda penghantar Tuhan ke bumi. Tuhan mau ke bumi harus ada yang hantar gitu. Bunda Maria. Ya. 451 Masehi di kota Efesus, mereka menyatakan Yesus punya sifat ganda. Sifat ganda itu artinya apa? Duinatur. Ya. Duinatur itu apa? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Kadang-kadang istilahnya 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi 200% dong. Ya, itu konsili Chalcedon tahun 451 Masehi. Bikin lagi konsili 553 Masehi di kota Konstantinopel. Jadi konsili Konstantinopel yang kedua. Bagaimana memisahkan Yesus tanpa meninggalkan Kristus? Udah mulai pusing kan Pak? Bikin lagi konsili 681 di Konstantinopel. Konsili Konstantinopel yang ketiga. Yesus punya satu kehendak atau dua kehendak. Bikin lagi konsili di Nicea. Konsili Nicea yang kedua tahun 787 Masehi. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Nah, itu jadi dari 325 sampai 787 berapa tahun itu? 462 tahun untuk membentuk dan meneguhkan akidahnya Kristen. Ya, bukan 10-20 tahun gitu. Itu pun akhirnya masih terpecah-pecah. Ada kelompok Kristen Trinitarian yang menganggap Yesus adalah pribadi yang kedua daripada ketuhanan, pribadinya ketiga adalah Roh Kudus, pribadi yang pertama adalah Bapa. Mereka sebut Bapa di sorga gitu maksudnya. Kadang-kadang saya bertanya, Bapa di dalam sorga, gedean mana Bapa sorga? Sering nanya begitu Pak, tapi nggak pernah dijawab. Kelompok Kristen yang pertama, Trinitarian. Bapa, Putra atau Yesus, dan Roh Kudus, tiga pribadi, satu hakikat. Kelompok Kristen yang kedua tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya. Yesus dianggap hanya ciptaan, tapi dia ciptaan yang paling mulia. Unitarian. Salah satu contohnya kalau Bapak pernah dengar di Indonesia juga banyak, Kristen Saksi Yehova, Pak. Di Indonesia dulu pernah dilarang dari tahun 76, tapi ketika zaman Presiden Gus Dur diperbolehkan kembali. Ya, mereka mereka tuh tidak boleh hormat selain pada hormat pada pencipta. Jadi mereka tidak boleh hormat kepada bendera Republik Indonesia. Ya. Nanti ada lagi Kristen yang disebut dengan oneness. Oneness ini menganggap Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, cuma satu pribadi, tidak ada tiga pribadi. Ya. Jadi yang Trinitarian ini sudah dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-73. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah salah satu dari tiga. Yang Unitarian, walaupun mereka tidak menyembah Yesus, tapi mereka tidak menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi ini masih terhitung juga kafir. Tapi tidak ditulis di Quran mungkin ya, kelompok ini. Yang kelompok Oneness, karena mereka mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, ini juga dibantah oleh Quran di Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Ya. Tapi Quran kita, Quran surat Al-Maidah juga ayat ke-116, di situ diceritakan nanti insya Allah akan bertanya kepada Nabi SAW di hari akhir, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan ibumu menjadi sesembahan mereka? Ya kan? Dijawab tidak mungkin. Orang Kristen yang Trinitarian, yang Trinitas, nanti akan bertanya kepada orang Islam, itu Quran paham Trinitas kayak? Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan Bapa, Yesus, dan Maria. Gitu. Berarti Quran salah, gitu. Nggak paham Trinitas. Gitu. Ada yang bisa jawab, Pak? Ada yang pernah dengar, Pak? Quran kita juga banyak diserang, Pak, sama mereka. Ya,
banyak ayat-ayat Quran yang dipakai oleh kalangan misionaris untuk memurtadkan orang Islam. Banyak. Salah satunya itu Quran surat Al-Maidah 116. Quran nggak paham Trinitas. Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan Bapa, Yesus, dan Maria. Jawabannya gimana, Pak? Ternyata di abad 4 Masehi, pertengahan abad 4 Masehi, ada Kristen-Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Malah adanya di Arab. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita atau isu atau apa kabar gitu bahwa di dalam Ka'bah dulunya ada lukisan Maria dan Yesus gitu. Pernah dengar, Pak? Pernah dibahas juga kan ya seringnya dulu ya. Bisa jadi itu adalah peninggalan daripada orang-orang Kristen yang menyembah Maria, di mana mereka adalah kelompok-kelompok yang elit gitu di Mekah pada saat itu. Ya, kelompok itu disebut sebagai Kristen Koliridianisme, menyembah Maria selain Yesus sebagai Tuhan. Jadi Quran bukan nggak ngerti Trinitas, bahasa mereka nggak cuma satu macam gitu Pak, banyak ya. Quran bukan nggak paham Trinitas, Quran sudah menjawab semua konsep ketuhanan dalam kalangan Kristen. Bahkan di daerah Eropa juga ada kelompok Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, disebut dengan kelompok Mariamite. Sekarang mungkin tidak ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, ada melebur atau disusupi atau menyusup ke dalam kelompok feminisme, bisa jadi gitu ya. Jadi Quran bukan nggak paham, Quran paham semua konsep konsep ketuhanan dalam Kristen. Nah itu sekilas. Jadi makanya kelompok Kristen yang berkuasa di abad kelima menganggap Kristen Koliridianisme itu adalah Kristen sesat. Makanya mereka menyatakan dalam konsili mereka, Maria itu bukan Tuhan, tapi apa? Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi. Jadi banyak Pak, itu memang perjalanannya sangat panjang, perpecahannya juga sangat-sangat ruwet gitu ya. Nah itu kalau kita nggak paham, kalau kita nggak bisa mengetahui sejarah mereka, sejarah kitab mereka, kita nanti tidak akan bisa apa ya dalam konteks berinteraksi atau berdebat dengan mereka. Ya, jadi tadi satu masalah tentang konsep ketuhanan yang beda. Yang Yesus ngaku nabi, orang lain nyebut Yesus nabi. Nah, sekarang bagaimana dengan pandangan Paulus tentang Yesus? Paulus itulah yang menanamkan benih pertama bahwa Yesus itu adalah disebut rupa Allah dalam bentuk manusia. Ya, kata-kata Paulus itu ada di Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6, sehingga idenya Paulus itu yang diteruskan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua sampai keempat, diteruskan oleh bapak gereja. Jadi kalau Paulus sudah menanamkan benih Yesus punya apa, Yesus adalah rupa Tuhan di bumi, diteruskan oleh bapak gereja Ignatius di abad kedua, diteruskan oleh bapak gereja Tertullianus juga di abad kedua, tapi tiga ini orang masih menganggap Yesus tidak setara dengan Bapa, tidak setara ya. Tapi di abad 4 oleh bapak gereja Athanasius, Yesus dianggap co-equal dan co-eternal, setara dengan Bapa. Jadi ini pun juga berevolusi gitu. Dari abad pertama sampai abad 4 Masehi, Yesus yang tadi dianggap tidak setara jadi setara. Maka dianggap punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Itulah sejarah Yesus dianggap menjadi Tuhan dalam agama Kristen. Jadi dalam satu kitab antara konsep ketuhanannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru pun ini sudah kontradiksi. Yang di perjanjian barunya antara Yesus dan Paulus juga kontradiksi, ada perbedaan. Ya, konsep keselamatannya bagaimana? Nah, konsep keselamatan di perjanjian lama atau di kitabnya orang Yahudi itu banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa untuk masuk surga itu hanya perlu bertobat. Tapi mereka juga punya tradisi, kalau mereka punya dosa yang tidak disengaja, mereka harus mempersembahkan hewan kurban. Gitu ya. Dulu ketika mereka masih punya bait suci, yang kita kenal sebagai Baitul Maqdis di komplek Masjid Al-Aqsa, masjidnya atau bait sucinya orang Yahudi itu adalah tempat buat orang Israel mempersembahkan hewan kurban dengan syarat-syarat yang ketat,
Tapi itu hanya untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Dibahas di dalam kitab Imamat pasal 5. Jadi kalau mereka punya duit, ya bisa mempersembahkan lembu atau sapi. Kalau duitnya kurang, bisa diganti dengan kambing atau domba. Kalau nggak punya duit, bisa sepasang burung tekukur. Kalau nggak punya duit juga, bisa pakai 1/10 eva tepung di sini. Nah, konsep korban hewan itu yang diambil oleh penulis-penulis perjanjian baru ini, yang tadinya orang bisa ditebus dosanya dengan darah hewan, yang perjanjian baru karena sudah terpengaruh Helenisme, terpengaruh paganisme, terpengaruh Platonisme, penulis perjanjian baru menyusupkan paham-paham itu, mengganti konsep korban darah hewan dengan korban darah Yesus. Jadi yang tadinya yang dikorbankan di perjanjian lama adalah hewan, yang di perjanjian baru Yesus disebut anak domba Allah, menggantikan hewan korban, dan Yesus disalib untuk dikorbankan dalam tanda kutip, menebus dosa manusia, seluruh manusia yang mau percaya. Ya, jadi sudah ada perubahan konsep nih. Konsep korbannya yang tadinya hewan jadi manusia. Sedangkan ayat-ayat di dalam perjanjian lama banyak yang menyebutkan, contoh Imamat 18 ayat 21. Tuhan yang Maha Esa itu jijik dengan bangsa Israel yang mengorbankan anak-anaknya dipersembahkan kepada dewa Molok. Nanti ada lagi Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 12. Tuhan juga tidak pernah memerintahkan mereka mengorbankan anak-anak mereka. Tuhan juga boleh dikatakan tindakan orang Israel yang mengorbankan anak-anaknya itu sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Nanti ada lagi Yeremia 32-35 juga begitu. Jadi Tuhan jijik dengan orang Israel yang mempersembahkan anak-anaknya. Di perjanjian baru, orang Kristen mempercayai bahwa Tuhan yang Maha Esa itu sudah mempersembahkan anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Saya sering bertanya, kalau gitu Tuhan perjanjian lama sama Tuhan perjanjian baru ini Tuhan yang beda atau Tuhan yang sama tapi pelin-pelan? Boleh nggak Pak saya gitu Pak? Oh, karena berbeda kan. Yang satu korban hewan, yang satu korban manusia, yang satu jijik dengan pengorbanan manusia, yang satu malah mengorbankan anaknya sendiri. Gitu. Jadi saya tanya, itu Tuhannya beda atau sama tapi pelin-pelan? Ya. Tapi konsepnya untuk masuk surga bagaimana? Nah, di dalam perjanjian lama ada ayat-ayatnya. Contoh misalnya, di Ulangan pasal 24 ayat 16. Anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya. Ayah tidak dapat menanggung dosa anaknya. Disambung lagi ada di kitab Yeskiel pasal 18 ayat 20. Sama juga, yang berdosa itu yang mati. Anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya, ayah tidak dapat menanggung dosa anaknya. Di ayat 21-nya disebutkan, orang fasik kalau dia bertobat dan melakukan ketetapan Allah, dia akan hidup, dia tidak akan mati. Berarti orang kalau mau masuk surga hanya perlu bertobat. Tapi orang Kristen menafsirkannya tidak bisa, harus ada korban darah. Gitu. Disebutkan Ibrani 9:22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tapi kalau di sini darah hewan, di sini darah manusia. Nanti ada lagi ayat Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Judulnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Disebutkan, basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, kata Tuhan. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengan ayat-ayat seperti itu, sebenarnya sudah sangat-sangat jelas bahwa tidak perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat nebus seseorang lain. Seharusnya gitu ya. Saya sering suruh orang Kristen baca sendiri, saya nanya, kalau gitu masih perlu nggak ada orang harus mati?
Kalau bisa bertobat kan masuk surga. Tidak perlu. Artinya ada konsep keselamatan di perjanjian lama dan perjanjian baru yang kontradiksi. Yang di perjanjian baru sendiri antara ajaran Yesus dan Paulus juga berbeda. Yesus diceritakan, ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana cara yang atau siapa yang terbesar di dalam surga? Yesus diceritakan menjawab bagaimana? Jikalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk surga, kata Yesus. Saya sering nanya juga sama orang Kristen atau yang datang ke tempat saya. Kalau Yesus ngomong, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Terus kalau ada orang yang dengar Yesus ngomong begitu, anggaplah tukang kopi lewat gitu. Tukang kopi, udah ada kopi belum? Gitu ya. Ada orang lewat dengar Yesus ngomong begitu, terus dia bertobat, terus dia mati, harusnya masuk surga, masuk neraka. Harusnya masuk surga kalau dia bertobat. Tapi ketika ada orang bisa bertobat, mati, masuk surga, Yesusnya belum disalib, berarti Yesusnya sebenarnya perlu disalib nggak buat tembus seseorang itu? Sebenarnya tidak perlu. Ya. Tapi ajaran Paulus yang di kitab yang sama ini, ajaran Paulus, kata Paulus, Roma 5 ayat 12, karena dosa satu orang itu, siapa? Istrinya Adam, yaitu Hawa, yang makan buah kudi, maka dosa itu sudah menjadi maut dan menjalar kepada setiap keturunan Adam. Itu yang disebut dengan konsep dosa waris. Ya. Menurut Paulus lagi, bahwa jika mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Sama nggak Pak dengan ajaran Yesus? Beda. Ajaran Yesus di sini mau masuk surga, tobat. Ajaran Paulus mau masuk surga, ngaku dulu Yesus Tuhan, percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, baru selamat. Jadi Paulus dan Yesus pun di dalam perjanjian barunya orang Kristen kontradiksi. Ya. Nah, yang diceritakan di dalam 4 gospel tentang Yesus, Yesus juga sudah memperingatkan murid-muridnya dan bangsa Israel. Untuk apa? Untuk belajar Taurat dari ahli Taurat atau orang-orang Farisi, tapi belajar Tauratnya jangan ikuti kelakuan orang Farisinya. Farisi itu mazhab gitu Pak ya, kalau di Islam kita ya. Jadi di dalam masa itu, ketika zaman Yesus abad 1 ada masa Farisi, ada Zelot, ada Saduki, ada Eseni. Ya. Yesus sudah memperingatkan, ikuti ajaran Tauratnya, tapi jangan ikuti kelakuan orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang-orang munafik, mengajarkan Taurat tapi tidak melakukan. Yesus juga sudah memperingatkan di Matius 7:15 kepada murid-murid dan bangsa Israel, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang seperti domba, tapi sebenarnya dia serigala yang menerkam. Nah, bangsa Israel ada 12 suku, setiap suku digambarkan dengan sifat binatang. Bahkan termasuk leluhur daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam di sini diceritakan seperti keledai liar. Ya. Ada salah satu suku Benyamin, yaitu suku Benyamin, yang digambarkan sebagai seperti serigala di Kejadian pasal 49 ayat 27. Ya, jadi Yesus sudah memperingatkan nih, hati-hati sama nabi palsu yang kelihatannya seperti domba, tapi sebenarnya dia serigala yang menerkam. Yesus juga bilang, hati-hati sama ragi. Ragi itu mazhab kurang lebih. Ragi, Saduki, dan Farisi. Jadi Yesus sudah memperingatkan bangsa Israel, hati-hati kepada orang kelompok Farisi, hati-hati kepada nabi palsu yang seperti domba, tapi sebenarnya dia serigala. Kalau yang Farisi ada di Matius 16 ayat 6. Tokoh Paulus yang mendirikan Kristen, mengaku dirinya adalah seorang Ibrani asli, ayahnya dari suku Benyamin,
mengikuti mazhab Farisi. Yesus sudah bilang, hati-hati sama orang Farisi, hati-hati sama orang yang nabi palsu yang seperti serigala. Suku Benyamin digambarkan seperti serigala, Paulus mengaku ragi Farisi. Tapi sekarang yang diikuti sama Kristen adalah Paulus. Ayat-ayatnya ada, tadi di Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6. Paulus mengaku orang Farisi dan dia berasal dari suku Benyamin. Ya, jadi itu yang bisa saya gambarkan. Mungkin ada satu lagi konsep yang disebut dengan konsep Mesias. Konsep Mesiasnya orang Yahudi, Mesias itu adalah benar-benar manusia yang akan jadi rajanya bangsa Israel, nanti belum datang sekarang, dan namanya Daud. Dan dia juga keturunan Raja Daud yang berasal dari bangsa Israel. Di sini ada ayatnya, Hosea pasal 3 ayat 5, Yeremia 39, Mesias yang akan datang itu namanya Daud. Tapi oleh Kristen, Yesus itu diklaim sebagai Mesias yang dijanjikan. Syaratnya di sini harus anak keturunan Daud melalui putranya Salomo atau kita kenal sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi di sini Yesus diceritakan keturunan Daud melalui ayah tirinya yaitu Yusuf. Ya, jadi kalau di sini ceritanya Maria ibu Yesus punya suami namanya Yusuf. Kalau di Quran tidak ada ya Pak ya. Yesus tidak bisa disebut sebagai keturunan Daud. Kenapa? Karena melalui ayah tiri. Kalau untuk menentukan orang itu bangsa Yahudi atau bukan, dilihat dari darah ibunya. Tapi kalau untuk menentukan dia suku apa, harus dari darah ayahnya. Ada di kitab Bilangan pasal 1 ayat 18. Jadi, Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, karena Yesus bukan keturunan langsung Daud melalui Salomo, dan Yesus dianggap sebagai Tuhan kalau di Kristen. Di Yahudi, Mesias itu manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Nanti ada lagi konsep Mesias itu. Mesias itu nanti akan datang ketika semua manusia sudah tidak ada yang mengangkat senjata, dan dia akan datang ketika semua manusia sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa. Zaman Yesus lahir sampai sekarang masih ada perang. Zaman Yesus lahir sampai sekarang masih ada orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu adalah alasan-alasan dari Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Terakhir, di kitabnya orang Yahudi juga tidak ada konsep Mesias yang akan datang itu. Nanti dia datang, menyelesaikan misi, dia pergi, nanti datang lagi, itu enggak ada. Sedangkan Kristen mempercayai Yesus, Mesias yang dijanjikan, sudah datang, menyelesaikan misi, sudah disalib, lalu dari ketiga diangkat, nanti akan turun lagi. Ini apa? Lucunya, bukan lucu, maksudnya Islam juga kita percaya bahwa nanti Nabi Isa AS juga akan datang lagi, gitu kan? Kristen juga, Yahudi tidak. Gitu. Nah, jadi inilah persamaan dan perbedaan antara Yahudi, Kristen dan Islam yang kita memang harus paham. Jadi ketika kita berdialog atau berinteraksi atau bahkan berdebat dengan kalangan mereka, kita sudah tahu posisi kita dan posisi mereka. Ya, itu yang kita lakukan di dalam yayasan kami dengan tujuan untuk menguatkan atau membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. Ya, mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab. MC ada? Boleh? Silakan kalau ada mau tanya. Pakai mic, tolong. Ada mic-nya nggak? Oh, ke depan aja ya. Biar masuk YouTube, Pak. Mic-nya di sini, Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan saya sudah dari tahun lebih, cuman ini punya di posisinya apakah ini yang pernah Bapak ini pelajari ya, apakah terdapat skenario untuk menjatuhkan umat Muslim agar secara Tuhan tidak melaksanakan syariat dan akidah lagi. Akidah Islam tetapi syariat tidak dilaksanakan seperti acara jasa tani atau jasa nikah itu.
Terima kasih banyak. Baik, jadi kalau yang Bapak tanyakan itu sudah merupakan taktik Pak atau strategi, ya, strategi dalam hal mereka disuruh atau diperintahkan oleh kitab mereka untuk mencari jiwa Pak. Mencari jiwa itu artinya mengajak orang di luar Kristen untuk masuk agama Kristen. Perintahnya ada di Matius pasal 18 ayat 29, Matius 28 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, walaupun ayat itu tidak sahih, pakai sahih Pak saya, biar Bapak paham ya. Jadi walaupun ayat itu tidak sahih, tapi itu dipakai oleh mereka sebagai amanat agung untuk mencari jiwa, gitu ya. Kalau masalah tadi menjauhkan kita dari syariat Islam itu hanya strategi mereka, Pak. Ya, strategi mereka. Bahkan ketika ada orang Islam mau masuk agama mereka, mereka bilangnya nggak usah buru-buru ganti KTP, tenang aja, nggak usah ganti gereja, ya Pak ya. Mereka juga sering melakukan misi-misi yang kita kenal dengan 4M Pak. Ada bilang 3M, ada bilang 4M, apa aja? Memacari, menghamili, menikahi, memurtadkan. Banyak yang datang ke tempat saya, ibu-ibu yang dulunya menikah dengan suaminya yang awalnya orang Kristen, terus menikahnya dengan cara Islam, setelah beberapa lama, sudah punya anak 1, 2, suaminya kembali ke Kristen, mengancam istrinya, kalau nggak mau ikut Kristen, cerai. Gitu. Sering Pak yang begitu, banyak kasus yang begitu. Yang datang ke tempat saya juga banyak. Ya Pak ya, jadi itu hanya misi. Nah, kita ada, nanti bedakan Pak, ada yang disebut dengan kristenisasi, ada juga yang disebut dengan orientalisme. Ya Pak ya, orientalisme ini gerakan orang-orang barat yang mempelajari budaya timur, termasuk agamanya gitu ya. Termasuk agamanya itu apa? Ya, Islam. Jadi kalangan orientalisme ini juga bukan kalangan yang ecek-ecek gitu Pak. Ini mereka kalangan-kalangan terpelajar yang mempelajari budaya timur termasuk mempelajari Islamnya. Bahkan ada dari kalangan mereka yang menerjemahkan Quran gitu. Nah, orientalisme ini yang sering dipakai untuk menyusup ke dalam Islam. Untuk apa? Untuk melemahkan orang Islam. Yang seperti tadi Bapak bilang, menjauhkan orang Islam dari syariatnya. Itu Pak. Ya. Jadi yang harus menjadi perhatian kita itu orientalisme, liberalisme, pluralisme, sekularisme. Itu Pak ya. Semoga menjawab pertanyaan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Jadi tadi kembali yang sebelumnya, kalau tiga kitab yang ada di Al-Quran itu, tiga kitab itu untuk Yahudi, untuk umat Yahudi belum kan, satu kitab untuk umat Islam. Al-Quran itu semua kitanya lepas dan yang lain untuk Yahudi. Yang pertama, kenapa begitu ya? Apa mereka itu, kalau mereka sebagai orang yang Tuhan, mereka tiga pun, tapi tak pernah pakai bandelnya. Mereka dikasih tiga guru lagi. Itu pertama. Yang kedua, tadi di poster apa namanya? Persentase memang banyak dari Paulus, ya. Tapi kan bertentangan sama empat guru yang muridnya Yesus. Ya. Terus dari Perjanjian Lama juga tadi kan bertentangan juga dengan Paulus. Kenapa kalau kita lihat dari videonya tadi banyak sebenarnya mereka tuh sebenarnya bingung. Kalau pertanyaan itu ya, kalau mereka ada pertanyaan di konter itu, tapi kenapa mereka seperti apa ya, bandel atau apa gitu ya? Itu apa yang mendasar mereka itu bandel gitu, tetap percaya ya. Ya tetap percaya artinya Paulus gitu. Ya. Baik, karena ini saya jawab yang kedua dulu ya. Karena mereka menganggap bahwa Paulus itu menerima wahyu dari Yesus, Pak. Ya, diceritakan di dalam surat Kisah Para Rasul, Paulus diceritakan dia sebelum menjadi pemberita tentang Yesus, dia pernah menjadi warga Romawi. Kerjanya Paulus itu mengejar-ngejar pengikut Yesus. Untuk diapain? Untuk dipersekusi, dan disiksa, dipenjara, dan sebagainya. Di Kisah Para Rasul pasal 9, ketika dia
menuju sebuah kota untuk mengejar pengikut Yesus. Ini ceritanya Yesus sudah nggak ada nih Pak ya, sudah diangkat. Ketika dia mengejar pengikut Yesus ke kota Damsyik, di tengah perjalanan dia mengaku dia dan teman-temannya melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya apa? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi Paulus itu sebelum bertobat namanya Saulus, Pak. Nah ya, sebelumnya Saulus, ketika dia sudah bertobat menjadi Paulus. Kata Paulus, suara yang menyebut Saul-Saul itu adalah suara Yesus. Jadi itu adalah pengakuan Paulus bahwa Paulus mendengar suara Yesus yang membuat Paulus waktu itu menjadi buta. Akhirnya dibawa ke teman-temannya ke Damsyik, disembuhkan oleh orang bernama Ananias. Setelah sembuh, dia bertobat, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Rasul itu artinya pengikut Yesus. Jadi dia menjadi orang yang memberitakan tentang Yesus. Ya Pak ya, bukan pernah ketemu, bukan pernah ngopi bareng sama Yesus, itu belum pernah Pak. Cuman dia memberitakan tentang Yesus dengan ide-idenya yang dia bilang itu dari Yesus gitu Pak. Makanya orang Kristen percaya Paulus karena Paulus mengaku dia menerima wahyu pernyataan dari Yesus. Tapi kalau kita bandingkan beda. Nah, lagi pula ada sentimen begini, Pak. Kalau Yesus di dalam kitab mereka sendiri, Matius pasal 15 ayat 24 mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Yesus sendiri juga melarang murid-muridnya sampai ke Samaria. Samaria itu di Palestina bagian utara, Pak. Samaria itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai bangsa Israel juga, tapi dari keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita kenal dengan Nabi Yusuf, Pak ya. Mereka nggak sebut Nabi Yusuf. Jadi Yesus hanya untuk bangsa Israel dan dia tidak membolehkan murid-muridnya mendawai orang di luar bangsa Israel. Paulus itu bapaknya orang Ibrani, bangsa Israel, tapi ibunya dari Tarsus, Pak, Yunani. Nah, kalau Tarsus Yunani kan pusatnya Helenisme gitu. Ya. Seorang anak biasanya besar sama siapa, Pak? Sama ibunya kan. Jadi boleh dikatakan Paulus ini orang bangsa Israel, tapi dia hidup tumbuh besar di budaya Helenisme. Helenisme kan kita tahu ada dewa Zeus, punya anak dari manusia dan sebagainya kan. Dewa Zeus kan tahu kan? Bapak-bapak tahu ya? Dewa Zeus ya? Tapi bukan yang di judul ya Pak ya. Kalau ibu-ibu tahunya pasti Dewa Hermes gitu Bu ya. Hermes tahu ya? Tas katanya gitu kalau Hermes. Nah jadi seperti itu Pak. Jadi Yesus diutus untuk bangsa Israel. Paulus mengatakan aku diutus untuk bangsa non-Israel. Paulus yang ngomong. Nah kalau orang-orang Kristen kan itu bukan dari bangsa Israel. Jadi yang ikut Paulus. Karena Paulus mengatakan aku dapat wahyu dari Yesus. Dan aku menjadi rasul untuk bangsa non-Israel. Kira-kira gitu Pak landasannya. Ya, jadi makanya orang-orang Kristen ya tetap bela Paulus. Karena mereka bukan bangsa Israel. Saya sering tanya sama orang Kristen yang datang ke tempat saya, Pak. Selama kamu jadi Kristen, dalam hati kamu nih, kamu tuh merasanya jadi pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Saya selalu nanya begitu, Pak. Mereka dengan spontan pasti jawab, saya pengikut Yesus. Tapi Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Kamu bangsa Israel bukan? Bukan. Nah, bagaimana kamu bisa bilang pengikut Yesus? Itu kadang-kadang membalik pikiran mereka. Kalau saya kasih ayat begini, baru oh iya ya, saya pengikut Paulus gitu. Ya. Yang pertama tadi pertanyaan pertama, kenapa yang ketiga kitab itu diberikan hanya kepada bangsa Israel, Pak ya? Walau alam, saya kalau hikmahnya hanya Allah yang tahu. Kenapa Allah menurunkan ketiga kitab itu kepada Bani Israel. Tetapi kita mengetahui bahwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, punya anak Nabi Ismail alaihissalam, punya anak Nabi Ishak alaihissalam, dari Nabi Ishak alaihissalam ini yang mempunyai anak Nabi Yakub alaihissalam, dari Nabi Yakub alaihissalam ini yang mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yang 12 anak ini yang menjadi suku Bani Israel. Ya, Pak ya. Kalau masalah kenapa diturunkan kepada mereka, yang sudah kita baca, Bani Israel itu bukan bangsa yang penurut, Pak. Bani Israel itu kalau bahasa Bible-nya, itu mereka adalah bangsa yang kecil gitu, Pak. Kalau kata istri saya orang Depok tuh tambeng gitu katanya. Ya, tapi bisa dikatakan Bani Israel adalah bangsa yang cerdas gitu kan Pak.
kita bisa melihat kan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi juga memang banyak yang cerdas. Ya, siapa tahu itu adalah hikmah yang diberikan dari Allah SWT. Kenapa hanya untuk Bani Israel yang kecil? Itu bisa juga menjadi apa namanya persiapan atau bagaimana sebelum diturunkannya Quran. Itu sih Pak, walau alam bisawab itu Pak. Ya, silakan mungkin ada lagi. Silakan. Salam. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kemudian karena masuk satu daerah yang memang mayoritas muslim, kemudian dari berdiskusi dia ini masuk ke agama Kristen. Kemudian katanya kita mau masuk sana, sebetulnya melihat suatu sosok seperti Yesus ketika dia itu. Apakah ini sebenarnya ada hal seperti itu yang kami kodam dengan miskin atau seperti apa, dan juga ada kesalahan dari koordinat bagaimana menaikkan tadi kami akan juga lagi. Waalaikumsalam. Baik, kita kalau di Islam kita mengenal yang disebut dengan makhluk jin, ya kan Pak? Kita mungkin sering membaca bahwa jin ini mempunyai dunia yang berbeda dengan manusia, tetapi jin ini juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia atau bisa memperlihatkan pada manusia. Tapi manusia yang bisa melihat jin berarti di dalamnya juga ada jin, ya Pak? Makanya perlu diruqyah, gitu kan? Sering Pak di dalam Kristen sering begitu, misionarisnya atau bahkan orang-orang yang mengaku baru masuk Kristen karena melihat Yesus, gitu. Kita sering mendengar, kita sering membaca bahwa jin bisa menyerupai siapa saja kecuali menyerupai Nabi Muhammad SAW kan. Jadi kalau yang dia lihat Yesus bisa jadi itu jin yang menyerupai Yesus, gitu aja Pak. Kalau buat kita, betul nggak Pak? Mengcounternya gimana? Nah, saya sering bertanya kepada mereka, kepada orang-orang yang mengaku pernah lihat Yesus, gitu Pak. Mau di mimpi atau nggak mimpi, saya counter dengan begini. Mau nanya, Yesus yang dilihat itu mirip siapa? Apakah mirip Jim Caviezel, atau mirip Robert Duvall, atau mirip Willem Dafoe? Itu nama-nama aktor Pak yang memerankan Yesus di Hollywood Pak. Atau saya sebutin lagi nanti nama-nama siapa, pokoknya nama-nama aktor yang pernah jadi Yesus di film gitu. Mirip siapa yang dilihat gitu? Enggak saya Pak, kalau saya tanya begitu. Enggak pernah ada yang jawab saya begitu. Bahkan seorang YouTuber terkenal juga begitu. Ya, jadi kita sebagai orang Islam kita sudah tahu, kita juga tahu ada makhluk yang namanya jin yang bisa berbuat seperti itu. Yang mana jin kalau sudah istilahnya dalam tanda kutip ini jin yang kafir, yang juga dia istilahnya kita sebut dengan syaiton, dia pasti akan selalu berusaha apa? Menyesatkan manusia. Menyesatkan manusianya kan tidak harus dengan apa ya? Tidak harus dengan cara yang frontal gitu. Bahkan kita aja bisa dirayu seolah-olah kita rajin beragama Islam, tapi di suatu saat kadang kita ditelikung gitu. Betul nggak? Disesatkan. Bahkan kan ada jin juga yang mengajari sahabat Nabi ayat kursi kan? Betul nggak? Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dengan makhluk jin. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Walau soal. Silakan mungkin ada lagi. Cukup? Alhamdulillah. Kalau begitu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BDI daripada Pertamina ya. Ada dua ya Pak ya tadi BDI-nya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan semua kita dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah Allah SWT turunkan kepada Rasulnya. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kembali kepada host. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja tutup dengan doa kafaratul majelis saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masih Pak. Sehat-sehat ya Pak.